أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, kita masuk juga Bapak Ibu sekalian ke tanda-tanda orang yang kena penyakit rohani. Kalau kena sihir, kena ain. Yang pertama, berpalingnya atau menjauhkan dia dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, khususnya sholat. Kalau udah malas sholat ini, ruqyah. Ini sudah jelas-jelas ada indikasi yang aneh, penguasaan syaitan terhadap dirinya. Yang kedua, sakit kepala terus-menerus tanpa disebabkan adanya gangguan fisiologis, ya. Jadi kalau tiba-tiba sakit sering, bangun tidur selalu sakit, mau tidur selalu sakit, tanpa sebab, tidak normal, ya. Ini termasuk. Yang ketiga, kemarahan yang amat sangat, selalu emosi, di mana seseorang kehilangan kontrol atas diri dan lisannya. Ada orang begitu emosional, semuanya marah. Dan ini bahaya sekali. Ini membuka pintu syaitan. Karena orang kalau marah dikuasai oleh syaitan. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya pernah ada dua orang lagi bertengkar sampai wajah mereka memerah di zaman Nabi SAW dan urat-urat lehernya membesar. Jadi sudah emosi sekali. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang darinya. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, pikiran yang linglung. Ini juga termasuk, ya. Kalau sering bimbang, apa ya, nggak tahu, ditanya, nggak ada pendapatnya, ini semua orang yang kena indikasi. Yang kelima, sering lupa dengan cara yang tidak sewajarnya. Banyak lupanya, ruqyah. Yang keenam, rasa lemas yang menyerang tubuh dengan diiringi oleh rasa malas yang luar biasa dan kehilangan tenaga, terutama kalau mau kerjakan ibadah. Yang ketujuh, susah tidur di malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur, sering gelisah, sering mimpi buruk. Yang kedelapan, perasaan gelisah, sedih dan dada terasa sempit secara terus-menerus, sering sesak nafas, ya. Yang kesembilan, kecenderungan untuk selalu tertawa terbahak-bahak atau kadang-kadang menangis tanpa sebab. Ya, biasanya pernah ada saya tahu orang gitu di Indonesia yang pernah saya tanganin juga. Permasalahannya begitu. Jadi dia kadang-kadang kalau lagi duduk dia tawa sendiri tanpa sebab, atau kadang-kadang dia menangis sendiri atau ketakutan sendiri. Yang kesepuluh, sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan, kayak digigit binatang, ya. Jadi jangan berpikir kalau digigit ular itu mau menikah. Di Indonesia kita begitu tuh, pernah saya dengar. Kalau digigit ular mau menikah, bagaimana kalau 90 tahun nenek-nenek masa mau nikah? Jadi itu dari syaitan. Atau jatuh dari jurang, ya. Semua yang mimpi-mimpi yang menakutkan dari syaitan. Ya, termasuk mimpi biologis, ya. Mimpi junub itu berhubungan biologis sama laki-laki atau perempuan, ini dari syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Nabi SAW tidak mimpi. Kemudian yang ke-12, benci atau tidak betah untuk tetap di rumah, benci untuk berkumpul bersama keluarga, istri, suami atau anak, bersikap keras dan kasar dalam interaksi dengan mereka, serta sering terjadi konflik rumah tangga. Itu yang ke-12. Yang ke-11 saya lupa baca tadi, rasa malu yang berlebihan dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Jadi suka mau mengucilkan diri, tidak mau interaksi sama orang. Yang ke-13, terjadinya perubahan negatif dalam diri seseorang setelah sebelumnya ia hidup dalam stabil dan kesuksesan. Yang ke-14 yang terakhir, setiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu dan tidak dapat diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa, seperti kanker, kejang, flu, alergi dan sebagainya, maka semua itu adalah butuh ruqyah.